Selamat datang di Kampus Pejuang Pendidik, Pendidik Pejuang. Universitas Veteran Bank Nusantara merupakan institusi pendidikan tinggi yang memiliki motivasi untuk mencetak lulusan yang mandiri, unggul, profesional, berkarakter, dan memiliki nilai-nilai kejuangan. Saya Rektor Universitas Veteran Bank Nusantara, Profesor Dr. Farida Nugrahani, Magister Humaniora. Misi Universitas Veteran Bank Nusantara adalah terwujudnya universitas yang unggul, berkarakter, mandiri, dan memiliki nilai-nilai kejuangan. Unimed. Bisa. Unimed. Saya. Unimed. Luar biasa. Kampus Universitas Veteran Bank Nusantara terdiri dari 6 fakultas unggulan dan 1 program pasca sarjana. Univet Bantara memiliki peringkat ke-97 antar perguruan tinggi se-Indonesia, dilansir melalui website Edurain. Menyelenggarakan pendidikan yang berbasis pada nilai kejuangan, Univet Bantara didukung dengan kegiatan perkuliahan yang terkelola secara profesional dan difasilitasi dengan sarana dan prasarana yang representatif guna mendukung proses pembelajaran mahasiswa. Univet Bantara secara intens melaksanakan penelitian guna menunjang pengembangan iptek dan sosial budaya sekaligus sebagai wadah untuk memberikan kompetensi serta keahlian khusus untuk mahasiswa dalam menyongsong masa depan yang penuh dengan tantangan. Pengabdian kepada masyarakat merupakan bagian yang secara intensif dan aktif dilaksanakan Univet Bantara dengan melibatkan dosen serta mahasiswa sebagai wadah untuk membentuk karakter serta sebagai bentuk kepedulian sosial dan menjadikan generasi Bantara.
Bertempat di lokasi yang strategis di tengah kota Sukoharjo, salah satu elemen penting dalam memudahkan mahasiswa untuk memenuhi kebutuhan perkuliahan, tempat tinggal, kebutuhan sehari-hari, dan berwisata. Program studi pendidikan yang menciptakan tenaga profesional siap kerja untuk membantu individu yang memiliki masalah pribadi, hubungan sosial, belajar, dan karir. Bimbingan dan konseling UNIFED berdiri sejak tahun 1983 dengan nama Psikologi Pendidikan dan Bimbingan, kemudian berganti nama menjadi Bimbingan dan Konseling dengan akreditasi B. Lebih dari 1.800 alumni lulus dari BK UNIFED dengan mayoritas sebagai guru, pengawas pendidikan, dan kepala sekolah. Melalui dosen-dosen yang minimal bergelar magister dan syarat akan pengalaman, kurikulum dirancang secara komprehensif untuk menciptakan mahasiswa yang terampil, komunikatif, berdaya saing, dan profesional. Beberapa kegiatan perkuliahan yang dilakukan dalam menumbuhkan dan mengembangkan profesionalitas mahasiswa antara lain layanan klasikal, konseling individual, konseling kelompok, bimbingan kelompok, instrumen tes dan non-tes, pengembangan media, seminar dan workshop BK, dan pengadministrasian. Segudang prestasi pun sudah ditorehkan mahasiswa di berbagai daerah di Indonesia seperti juara umum media pembelajaran tingkat nasional tahun 2017, finalis Indonesian Counseling Competition 2019, Perparprov 3 2018 Surakarta cabang atletik kategori 1.500 putra, juara futsal antar perguruan tinggi se-Jawa Bali tahun 2017 dan 2018. Munculnya prestasi salah satunya dipengaruhi oleh terpenuhinya fasilitas dari bimbingan dan konseling seperti laboratorium bimbingan dan konseling terstandar, ruang micro teaching terstandar, ruang kelas yang nyaman, perpustakaan pusat dan prodi yang memiliki lebih dari 8.000 koleksi buku cetak maupun elektronik, ruang dosen, dan unit pengembangan karir dan alumni. Selain itu, masih ada fasilitas umum seperti parkiran yang luas, lapangan untuk berolahraga, dan berbagai unit kegiatan mahasiswa sebagai wadah pengembangan diri mahasiswa. Ayo, Ayo. bergabung bersama kami. Nama aku Kanza dari Sekolah PM 1. Iya. Sebelum kita melakukan posting, kita bikin kesepakatan waktu dulu sekitar 30 menit cukup. Terus selama kita konseling ini, di konseling ini ada aset-asetnya dan asal akses keterbukaan, kesukaraan, sama kerahasiaan. Jadi karena aja kamu masih di sini nggak akan berada di mana-mana, dan kamu bisa bercerita apapun sesuai dengan hati kamu, nggak usah kayak tahan-tahan kalau kamu cuma bisa. Sebenarnya mau Jadi aku tuh akhir-akhir ini tuh sering nggak dikasih sama uang sama orang tua. ya emang biasanya kamu kalau sekolah itu dikasih uang saja. Biasanya per hari 100.000, tapi kayak merasa masih kurang gitu. Rasanya pernah uangnya buat apa? Nah, aku ikut-ikut temen sih, kayak biasanya temen itu kan nongkrong-nongkrong gitu. Aku juga main. Oh biasanya ketika uang mereka. Iya. Kamu asli dari unit sini apa? Aku pindahan Oke, dari mana? dari Malang. Oke. Terus kamu pindah ke sekolah sini. Iya. Terus kamu jadi mengikuti teman-teman kamu. Iya, soalnya teman-teman juga kayak gitu, jadi pengen diimbangin gitu. Biasanya kamu uang itu beli apa aja? Ini kayak beli baju-baju juga sih, skincare. Nah, baju yang barang-barang yang kamu beli itu barang-barang yang sangat kamu butuhkan apa cuma buat
lapar banget sih? Sebenarnya sih enggak juga sih. Kenapa kok kamu ikut-ikutan teman-teman di sini? Kan kamu kan bisa jadi diri kamu sendiri, bahagia sebagai. Ya itu kalau aku nggak ikut-ikut temen aku jadi ngerasa insecure, terus rasa minder juga. Kenapa kok kamu minder? Kan aku di sini pindahan ya, aku takut nggak punya temen juga. Jadi kamu mengikuti teman-teman kamu boros gitu. Ya Nah, terus orang tua kamu itu sampai gak ngasih uang, kamu udah sering minta uang terus. iya sih, aku setiap hari minta. Kamu yang saat ini sampai gak dikasih, kamu minta berapa? Aku minta 150 sebenarnya, Itu mau buat apa uangnya? buat nongkrong juga sama temen, tapi nggak dibolehin. Kamu kalau nongkrong biasanya pulang sekolah apa? Biasanya sih pulang sekolah, tapi biasanya juga teman-teman ngajaknya malam gitu. Malam kamu gak belajar malam? Jarang sih. Jarang. Iya. Kamu kan udah tahu kamu. Terus kamu tuh orang tua kamu itu kalau minta uang itu mereka mesti kayak mereka itu merasa beban nggak kalau kamu selalu minta uang, kamu udah dijaga. Iya, sebenarnya kamu udah cerai 100 sudah banyak buat anak SMA seukuran kamu ya, itu udah sangat banyak. Kamu masih ngerasa kurang kan? Kamu tuh orang tua kamu tuh lama-lama berarti nggak sampai nggak dikasih uang kayak gitu. Berantem sih. Nah, terus kamu ngerasa kayak jadi sulit nggak? Iya. Setelah ini, setelah kamu bercerita ini, kamu ngerasa gimana? Kayak besok kamu ngerasa orang tua kamu dikasih dulu dikasih uang 100 itu buat memasukkan seukuran kamu tuh sangat banyak uang 100. Kamu tuh ngerasa itu masih kurang kan? Kamu udah hidup teman-teman kamu yang berjuang, ya kan? Kamu ngerasa gimana tuh orang tua kamu? Kamu kan orang tua kamu itu sampai nggak ngasih kamu uang loh. Itu orang tua kamu sampai udah kata paling udah kata kamu udah terlalu boros. Kamu udah gimana? Nah, sebenarnya sih kayak aku juga merasa kasihan sama orang tua, tapi yang gimana ya, kayak gitu. Terus aku juga kayak udah merasa kalau diri aku ini bukan diri aku, diri aku tuh bukan yang ini. Aku juga ngerasa kasihan sama orang tua aku minta uang terus tiap hari. Terus juga aku juga sadar kalau diri aku ini bukan diri aku yang asli. Kamu bukan ini bukan kamu kan? Kamu cuma mengikuti teman-teman kamu yang ada di sekolah yang baru. Iya. Kalau aku nggak gini, aku kayak ngerasa nggak punya temen, aku jadi ngerasa minder. Semua teman-teman kamu kayak gitu. Iya, Kebanyakan orang tua. iya emangnya perkembangan aku kayak gitu. Nah, ya. Jadi setelah ini kan kamu udah menyadari apa tugasnya kamu. Udah Kamu mau berubah nggak? mau. Tapi kamu bakalan takut kalau punya teman. Enggak. Setelah kamu tahu dan cerita tadi, apa itu perilaku menurut kamu perilaku kamu ini Ya aku mikir itu kalau sifat aku tuh ya nggak benar tuh. Teman-teman aku emang anaknya orang mampu, dan aku sendiri anaknya orang yang biasa-biasa aja. Terus aku juga ngerasa aku udah nyusahin orang tua aku, minta uang banyak-banyak buat nongkrong, buat beli-beli barang yang gak jelas itu. Aku juga merasa bersalah. kamu selalu minta uang terus Iya, buat beli barang-barang dan biar bisa kayak teman-teman. iya, Kayak sekarang kan kita bisa berteman dengan siapapun. Nggak semua kan teman-teman punya kayak gitu. iya, nggak semua kayak gitu sih. Pasti biasanya itu ya itu yang kayak kelas. Iya benar. Kamu mungkin kamu tuh ngerasa kamu anak baru, jadi kamu kalau
yang biasanya jadi orang tua kamu juga nggak sadar gitu kan kamu juga nggak tahu mau kebutuhan orang tua kamu itu gimana ya cuma buat kamu aja kamu punya saudara kan punya. jadi kan uangnya nggak cuma buat kamu kalau belum lagi kalau buat kamu gitu kamu kalau minta uang ini maka sehari harus ada atau kamu minta harus ada gitu Harus ada sih kalau aku, soalnya ya itu tadi aku pengen kayak teman-teman aku. kamu mengikuti teman-temanmu yang sudah sekolah dulu Iya, tapi kamu sekarang udah sadar apa yang kamu lakukan ini nggak benar ya aku sadar. Soalnya ya emang aku harus, ya aku udah sadar soalnya aku udah nyusahin orang tua yang harusnya kan mangsaku tuh kalau dibandingin sama orang lain itu juga udah lebih dari cukup juga. Dan seharusnya itu aku juga udah bisa manajemen uang. berarti kan kamu kan udah kasih uang banyak 100.000 itu buat anak kamu seumur aku berarti misalnya membagi uang itu biar bisa kalau kamu merokok kamu bisa merokok nggak sehari seminggu full kan bisa 2 kali kan sehari kan terus kamu kalau beli barang ya kalau kamu butuh aja kalau belum barang itu nggak usah beli biar uangnya juga bisa kita biar bisa isi biar nggak selalu kamu sekarang udah tahu kan kamu udah punya habit lagi biar kamu yang sekolah itu punya kartu komunitas dan guna kartu itu gunanya nambah kamu mengembangkan minat gimana hari ini ada masalah utama kamu masalah bahwa kamu menyadari sendiri nggak bisa kan tujuan kamu dapat ini kamu ingin nah nanti kan ini ada tahapannya kamu isi tuh apa yang kamu tulis menetapkan kamu tulis di tabel ini nah nanti setelah seminggu itu mau lihat bagaimana kamu di kartu ini gimana Ya, jadi konsultan kita hari ini jangan lupa kartunya selalu diisi dikurangi kebiasaan kamu dikurangi kebiasaan beli barang yang nggak penting terus sekolah kamu tuh masih sekolah setelah kamu mengikuti kasus kayak ini kamu pastinya rasanya lega banget udah cerita banyak sama ibu, terus ya rasanya plong. Udah cukup Bu, terima kasih ya. Terima kasih ya.